Halo semuanya, makasih masih bersama Hikam 017. Sering ngechat doi namun gak pernah dibalas. Oke, di kesempatan kali ini admin akan melanjutkan alur cerita Dragon Ball Z di part yang ke-30. Dan tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur ceritanya. Cerita diawali dengan kita akan dibawa ke pesawat Frieza. Terlihat beberapa anak buah dari Frieza yang sedang menjaga pesawat tersebut. Dari kejauhan terlihat Vegeta yang sedang mengawasi pesawat milik Frieza. Setelah itu Vegeta segera melakukan pembantaian kepada para pasukan Frieza yang sedang berjaga di luar pesawat milik Frieza. Terlihat kalau mereka dibantai satu persatu dengan sangat kejam. Setelah melakukan pembantaian kepada para pasukan Frieza yang sedang berjaga di luar, Vegeta pun segera memasuki pesawat milik Frieza. Para pasukan Frieza yang sedang berjaga di dalam, mereka pun segera bergegas untuk melihat apa yang telah terjadi di luar. Di tengah perjalanan, mereka pun bertemu dengan Vegeta yang telah sampai di pesawat milik Frieza, di mana hal tersebut membuat mereka menjadi ketar-ketir, di mana mereka pun akhirnya memutuskan untuk melarikan diri daripada menghadapi Vegeta akibat perbedaan kekuatan di antara mereka. Vegeta tidak memberi ampun kepada para pasukan Frieza, di mana dia segera menembakkan energi laser dari jarinya dan mengarahkannya kepada para pasukan Frieza yang membuat tubuh mereka menjadi bolong-bolong. Setelah itu Vegeta pun segera memasuki sebuah ruangan yang ada di pesawat itu. Ternyata Vegeta sedang mencari bola Dragon Ball di ruangan tersebut, namun dia tidak menemukannya. Vegeta segera menanyakan bola Dragon Ball kepada para pasukan Frieza, namun terlihat mereka tidak mau menjawab pertanyaan dari Vegeta. Karena mereka tak mau angkat bicara, akhirnya Vegeta pun berniat untuk menghabisi mereka. Terlihat para pasukan Frieza menjadi ketakutan dan segera melarikan diri dari tempat tersebut. Namun itu adalah suatu hal yang sia-sia karena Vegeta langsung menembakkan energi lasernya kepada para pasukan Frieza yang sedang melarikan diri, dan mereka pun langsung terkena serangan tersebut. Setelah menghabisi para pasukan Frieza, Vegeta pun berniat untuk segera mengganti baju tempurnya dengan yang lebih baik. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Kapten Ginyu dan juga Jas yang sedang melakukan perjalanan untuk menuju ke pesawat. Terlihat Kapten Ginyu sangat senang karena telah mendapatkan tubuh Goku yang memiliki kekuatan yang sangat overpower. Setelah itu Kapten Ginyu segera bercermin di perairan yang ada di planet Namek, dan dia pun melihat wajah Goku yang begitu tampan yang membuatnya cukup terpesona. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Goku yang dengan susah payah mencoba menyusul Kapten Ginyu dan juga Jas. Goku berusaha untuk merasakan ki milik Jas dan juga Kapten Ginyu, namun karena tubuhnya yang sangat asing membuat Goku sulit untuk merasakan ki. Tak lama setelah itu Goku pun terjatuh akibat luka yang diderita oleh Kapten Ginyu. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Vegeta yang telah membersihkan dirinya, di mana dia segera mengganti pakaian tempurnya dengan yang lebih baik. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan Gohan dan juga Krillin yang sedang mencari bola Dragon Ball. Akhirnya mereka pun sampai di pesawat milik Frieza. Gohan pun mengatakan kalau letak dari bola Dragon Ball bukan berada di dalam pesawat, melainkan di luar pesawat. Setelah itu mereka pun segera mencari bola Dragon Ball di luar pesawat milik Frieza, dan mereka pun menemukan sebuah gundukan tanah yang cukup mencurigakan, di mana mereka berdua segera menggali gundukan tanah itu, dan akhirnya mereka pun menemukan bola Dragon Ball. Singkat cerita, mereka pun telah mengeluarkan seluruh bola Dragon Ball dan akan segera memanggil Shenlong, di mana mereka pun segera menggunakan password yang ada di bumi. Namun terlihat tidak terjadi apa-apa di tempat tersebut, di mana hal tersebut membuat Krillin menjadi kebingungan akan hal itu. Namun setelah itu Gohan pun merasakan kalau ada seseorang yang menuju ke sini, dan mereka pun merasakan kalau ada dua ki yang sedang menuju ke tempat ini. Namun Krillin pun merasakan kalau itu adalah aura ki jahat, dan mereka pun akhirnya memutuskan untuk bersembunyi. Benar saja, ternyata yang datang adalah Jas dan juga Kapten Ginyu yang telah bertukar tubuh dengan Goku. Krillin yang tidak mengetahui kalau itu adalah Kapten Ginyu, dia pun segera keluar dari tempat persembunyiannya dan segera menyapa Goku. Setelah itu Krillin pun segera menghampiri Goku dan sedikit berbincang dengannya.
Di saat Krillin sedang berbincang-bincang dengan Kapten Ginyu yang telah bertukar tubuh dengan Goku, Krillin pun merasakan sedikit keganjilan. Di sisi lain, Gohan yang mengawasi Goku dari kejauhan, dia pun mengatakan kalau itu bukanlah ayahnya. Dan benar saja, tiba-tiba Kapten Ginyu langsung menyerang Krillin yang membuat Krillin menjadi terlempar. Setelah itu, Kapten Ginyu segera memberitahu Gohan dan juga Krillin kalau dirinya dan juga Goku telah bertukar tubuh karena tubuh Goku lebih kuat, di mana hal tersebut membuat Gohan dan juga Krillin menjadi terkejut, sama halnya dengan Vegeta yang sedang mengawasi mereka. Di sisi lain, kita pun akan diperlihatkan Goku yang masih berusaha dengan susah payah untuk menyusul Kapten Ginyu dan juga Jess. Akhirnya Goku pun menyadari kalau dirinya masih belum terbiasa dengan tubuh milik Kapten Ginyu. Begitu juga sebaliknya Kapten Ginyu, dia pun masih belum terbiasa dengan tubuhnya, maka dia tidak akan bisa menggunakan kekuatan penuh milik Goku. Shin kembali berpindah ke tempat Kapten Ginyu, di mana Kapten Ginyu ingin menjajal kekuatan dari tubuh Goku. Setelah itu, dia pun segera menyerang Gohan dan juga Krillin. Di sisi lain, terlihat kalau Jess pun segera memberitahu Kapten Ginyu kalau Goku sedang menuju ke sini, di mana hal tersebut membuat Kapten Ginyu, Gohan, dan juga Krillin pun segera melihat ke arah Goku yang telah bertukar tubuh dengan Kapten Ginyu. Goku pun segera memberitahu Gohan dan juga Krillin kalau yang ada di hadapan mereka bukanlah Goku, melainkan dia adalah Kapten Ginyu yang telah bertukar tubuh dengan dirinya, di mana hal tersebut membuat Krillin menjadi percaya kalau sekarang Goku dan juga Kapten Ginyu telah bertukar tubuh. Di sisi lain, kita pun akan diperlihatkan Gohan pun yang menjadi kepikiran jika Kapten Ginyu yang telah bertukar tubuh dengan ayahnya menjadi ayahnya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah itu, Goku pun segera memberitahu Gohan dan juga Krillin kalau dengan kekuatan mereka yang sekarang pasti bisa mengalahkan Kapten Ginyu yang menggunakan tubuhnya saat ini, karena sekarang kekuatan dari Kapten Ginyu tidak sekuat seperti sebelumnya. Mendengar hal tersebut membuat Kapten Ginyu menjadi tertawa karena dia sekarang memiliki tubuh Goku yang memiliki daya tempur sebanyak 180.000. Setelah itu, Goku pun segera menjelaskan kalau tubuh dan juga jiwa tidak menyatu, maka tidak akan menghasilkan daya tempur yang sangat besar. Mendengar kata-kata dari Goku, Kapten Ginyu pun menganggap kalau itu adalah sebuah omong kosong, di mana Kapten Ginyu meminta kepada Jess untuk segera melihat daya tempurnya saat ini. Setelah itu, Kapten Ginyu pun segera meningkatkan kekuatannya. Setelah meningkatkan daya tempurnya, Kapten Ginyu pun bertanya kepada Jess seberapa daya tempurnya saat ini. Jess pun segera memberitahu Kapten Ginyu kalau daya tempur milik Kapten Ginyu saat ini adalah 23.000. Mendengar itu, Goku pun segera meminta kepada Gohan dan juga Krillin untuk segera menghajar Kapten Ginyu, di mana Krillin pun segera bergerak ke belakang Goku dan berhasil mendaratkan serangan kepada Kapten Ginyu, di mana hal tersebut membuat Kapten Ginyu menjadi terkejut. Setelah itu, Gohan dan juga Krillin pun segera mengkombinasikan serangan mereka untuk memojokkan Kapten Ginyu, di mana mereka pun segera bekerja sama untuk mengalahkan Kapten Ginyu, di mana serangan demi serangan segera dihantamkan kepada Kapten Ginyu yang membuat Kapten Ginyu cukup kesusahan melawan mereka berdua. Setelah itu terlihat kalau pukulan dari Gohan dan juga Krillin berhasil bersarang di perut milik Kapten Ginyu, dan segera mereka pun memberikan sebuah tendangan kepada Kapten Ginyu yang membuat Kapten Ginyu membanting ke pesawat milik Frieza, dan terlihat sekarang luka yang dimiliki oleh Kapten Ginyu menjadi sangat parah. Kapten Ginyu pun segera meminta kepada Jess untuk membantunya dalam pertarungan kali ini. Di saat Jess akan segera membantu Kapten Ginyu untuk melawan Gohan dan juga Krillin, tiba-tiba Vegeta pun langsung muncul di belakang Jess dan mengatakan kalau lawan Jess adalah dirinya. Melihat Jess yang tidak bisa membantu dirinya, akhirnya membuat Kapten Ginyu menjadi kesal dan segera menembakkan sebuah energi laser ke arah Gohan. Namun terlihat Gohan pun mampu menahan energi laser yang diberikan oleh Kapten Ginyu, dan terlihat kalau Gohan tidak kenapa-napa setelah menerima serangan laser dari Kapten Ginyu. Shin berpindah ke pertarungan antara Vegeta melawan Jess. Jess pun mengatakan kepada Vegeta kalau Vegeta tidak pantas untuk bertarung melawan dirinya. Vegeta pun mengatakan kepada Jess untuk jangan bacot dan lebih baik melanjutkan pertarungan.
Vegeta pun terus mengintimidasi Jazz dalam pertarungan tersebut agar mental dari Jazz berkurang. Tiba-tiba Jazz pun berhasil mendaratkan satu pukulan kepada Vegeta yang membuat Jazz cukup senang. Walaupun telah menerima pukulan dari Jazz, terlihat kalau Vegeta tidak mengalami luka parah. Setelah itu, Vegeta meminta kepada Jazz untuk melihat daya tempurnya menggunakan skuternya. Setelah Jazz melihat daya tempur milik Vegeta, dia pun menjadi tidak percaya dengan kekuatan dari Vegeta dan segera menghancurkan skuternya. Tidak terima dengan perbedaan kekuatan antara dirinya dengan Vegeta, akhirnya Jazz pun segera menembakkan energi laser secara beruntun ke arah Jazz. Namun tiba-tiba Vegeta langsung keluar dari balik kepulan asap dan segera memberikan sebuah pukulan kepada Jazz. Di tempat lain kita pun akan diperlihatkan Nel yang masih melakukan pertarungan dengan Frieza. Terlihat kalau serangan dari Nel sama sekali tidak berpengaruh pada Frieza. Setelah itu Frieza pun segera memberikan sebuah serangan kepada Nel yang membuat dada dari Nel segera menggelembung dan membuat Nel menjadi tepar akibat serangan yang sangat dahsyat dari Frieza. Scene berpindah ke pertarungan antara Goku melawan Gohan dan juga Krillin. Terlihat pada pertarungan tersebut, Kapten Ginyu sudah mulai terbiasa dengan gerakan dari mereka dan sudah mulai terbiasa dengan tubuh dari Goku, yang membuat Gohan dan juga Krillin menjadi kesulitan menghadapi Kapten Ginyu. Di sisi lain, Goku pun juga menyadari kalau Kapten Ginyu sudah mulai terbiasa dengan tubuhnya. Setelah itu Kapten Ginyu pun segera melancarkan energi laser yang sama seperti sebelumnya, di mana Gohan pun segera menahan serangan tersebut. Kalau sebelumnya Gohan mampu menahan serangan itu, sekarang Gohan tidak bisa karena sekarang Kapten Ginyu sudah mulai terbiasa dengan tubuh dari Goku. Terlihat kalau Kapten Ginyu akan segera memberikan sebuah serangan laser yang lebih dahsyat kepada Gohan, namun Goku pun langsung menangkis serangan laser yang ditembakkan oleh Kapten Ginyu. Goku pun juga berniat untuk ikut bertempur melawan Kapten Ginyu, karena kalau Kapten Ginyu dibiarkan terus-menerus maka dia akan bisa menguasai tubuhnya, dimana kalau belum sampai full power mereka masih bisa menghadapi Kapten Ginyu yang sekarang. Di sisi lain kita pun akan diperlihatkan pertarungan antara Vegeta melawan Jazz. Terlihat kalau Jazz berhasil mengunci Vegeta, namun di saat Jazz akan mendaratkan pukulan kepada Vegeta, pukulan tersebut meleset. Setelah itu terlihat pertarungan antara Vegeta melawan Jazz sampai keluar dari pesawat milik Frieza. Terlihat kalau Jazz pun sekarang sudah mulai kewalahan menghadapi kekuatan dari Vegeta. Vegeta pun berniat untuk mengakhiri pertarungan dengan menembakkan sebuah energi laser kepada Jazz, dan akhirnya Vegeta pun berhasil memusnahkan Jazz dengan serangan lasernya. Melihat kalau Goku dan juga yang lainnya tidak bisa membereskan Kapten Ginyu, akhirnya Vegeta pun berniat untuk mengalahkannya, di mana Vegeta langsung meluncur menuju ke arah Kapten Ginyu dan segera menghajarnya. Akibat serangan secara membabi buta dari Vegeta membuat Kapten Ginyu terlempar ke sana dan kemari. Terlihat setelah menerima serangan yang cukup kuat dari Vegeta, tubuh dari Goku pun sudah tidak bisa bergerak dan terlihat kalau Kapten Ginyu sudah dikalahkan. Setelah itu Vegeta pun berniat untuk melakukan serangan penghabisan kepada Kapten Ginyu. Terlihat kalau Vegeta pun langsung meluncur ke arah Kapten Ginyu, namun di saat Vegeta akan menghajar Kapten Ginyu segera berteriak change dan berniat untuk bertukar tubuh dengan Vegeta. Dan alur cerita Dragon Ball Z part 30 pun bersambung di sini. Akankah Kapten Ginyu berhasil menggunakan jurus pamungkasnya kepada Vegeta dan berhasil bertukar tubuh dengan Vegeta? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Hikam 017 dan sampai jumpa lagi di video admin selanjutnya. See you, bye bye.